Melihat proses pembuatan motor arus searah, baru akhirnya menyadari mengapa Mus berkata, Vietnam adalah negara manufaktur yang paling tersembunyi. Hanya sebuah motor sipil. Mereka menggunakan sistem industri militer untuk memproduksinya, tanpa berlebihan. Ini adalah teknologi pembuatan pesawat yang digunakan untuk membuat motor. Selanjutnya, mari kita lihat bersama misteri luar biasa dari motor arus searah ini. Langkah pertama dalam pembuatan adalah membuat cangkang. Terlihat teknisi memasukkan batangan aluminium murni ke dalam tungku. Setelah menunggu sejenak, batangan aluminium akan meleleh menjadi aluminium cair. Kemudian, mengambil 1 sendok. Dengan hati-hati menuangkan ke dalam mesin cetak tekan. Selanjutnya, menghidupkan peralatan. Akan terlihat batang pendorong-mendorong pun bergerak ke depan. Hanya butuh sesaat, sebuah dudukan kolom aluminium berkualitas tinggi pun terbentuk. Meskipun bengkel terlihat kotor dan berantakan, namun, teknisi menangani sisa-sisa dengan sangat teliti. Hanya setelah semua bagian sisa dari setiap dudukan dibersihkan, baru kemudian akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu membuat poros dalam. Poros dalam adalah jembatan untuk konversi energi antara motor dan peralatan. Sambil mentransmisikan torsi, ini juga memastikan posisi relatif batang. Oleh karena itu, bahan ini sering digunakan. Baja paduan keras sebagai bahan utama. Selanjutnya, letakkan rotor yang telah dibentuk sebelumnya di atas meja tekan. Bersama dengan poros dalam yang akan dipotong dimasukkan. Setelah pemberian tekanan, keduanya akan terhubung erat menjadi satu kesatuan. Untuk menghindari deviasi ukuran pada poros dalam akibat hidrolik. Sekarang juga perlu menggunakan mesin gerindra roda untuk menggerinda permukaan. Untuk mempersiapkan dasar bagi pemasangan yang lancar di kemudian hari. Selanjutnya, letakkan rotor ke dalam mesin gerindra permukaan. Melalui transmisi sabuk putar, biarkan pahat memotong sisi luar. Sehingga inti rotor selalu berada pada ukuran tingkat yang sama. Dan setiap rotor yang telah dipotong selesai, akan menjalani tahap pengujian ketelitian yang ada di depan ini. Pekerja harus menggunakan jangka sorong di tangan untuk mengukur titik-titik tertentu di atas dan bawah secara seragam. Namun, yang paling penting adalah keseimbangan dinamis. Pekerja pertama-tama akan mengikat rotor menggunakan sabuk, kemudian memasang pelindung kotak kunci bersamaan. Segera setelah itu, frekuensi getaran akan terdeteksi dengan perangkat inframerah. Getaran tidak seimbang ini akan dilaporkan ke layar di depan. Untuk menghilangkan hal ini, sebuah blok logam harus dipasang di kedua sisi. Nama ilmiahnya disebut sebagai bobot penyeimbang. Seperti halnya, poros penggerak akan memasangnya untuk memastikan keseimbangan. Selanjutnya, oleskan cat anti karat di sekelilingnya. Dengan demikian, memperpanjang umur pakai inti besi rotor. Di sini, rotor telah dibentuk. Selanjutnya, masuk ke langkah berikutnya untuk membuat kumparan. Bahan baku yang digunakan adalah kawat email yang mengandung tembaga di dalamnya. Pekerja pertama-tama akan memasukkan setiap kawat tembaga melalui roll. Segera menghubungkannya dengan satu set mesin penggulung kawat lainnya. Setelah keempat kelompok kawat email sepenuhnya terpasang, akan terlihat bahwa peralatan menggerakkan kawat tembaga untuk melilit secara otomatis. Dengan proses ini, panjang antar kumparan akan selalu konsisten. Peran utama kawat email dalam motor adalah mentransmisikan energi listrik. Sebagian besar menggunakan 100% tembaga murni untuk membungkus. Tentu saja ada beberapa bahan alternatif yang digunakan untuk menghemat biaya. Namun, daya tahannya secara keseluruhan akan sangat berkurang. Setelah kumparan selesai, mari kita masuk ke langkah berikutnya. Pertama, letakkan lingkaran luar batangan di atas meja kerja secara datar. Dengan bantuan peralatan, kertas isolasi akan dimasukkan ke dalamnya. Itu adalah bahan isolasi berwarna putih. Dapat secara efektif mengisolasi inti besi dari gulungan, sehingga mengurangi reaksi buruk antara inti besi dan gulungan. Selanjutnya, mulai membungkus kumparan batangan. Langkah ini dilakukan secara manual dengan kedua tangan. Di Vietnam yang relatif kurang berkembang, tenaga kerja manual seringkali menjadi pilihan utama saat ini. Namun, efisiensinya tidak secepat mesin otomatis. Tapi untungnya, biaya tenaga kerjanya rendah. Kemudian dorong kumparan dengan kuat ke dalam alur secara bertahap. Selanjutnya, masukkan perangkat pengikat dan batangan ke dalamnya. Kemudian, gunakan piringan untuk mengencangkan lingkaran luar batangan dengan kuat. Sekarang adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Di bawah dorongan kuat dari peralatan, koil dengan cepat dipasang pada batangan. Namun permukaannya terlalu berantakan, jadi tidak bisa langsung ditekan. Jadi, kita perlu melakukan proses pencetakan yang akan datang. Mengandalkan tekanan hidrolik dari perangkat untuk terus memperluas kumparan keluar. Dengan ini, sebuah kumparan beserta rangka inti telah selesai. Bersiap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, memasang kertas isolasi kumparan. Ini memiliki perbedaan yang jelas dalam bentuk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Membran isolasi ini memiliki tekstur yang agak lembut, sehingga dapat memberikan perlindungan isolasi yang lebih baik. Segera menyalakan solder di samping dan mulai melelehkan 7 paket kawat, dan menghubungkannya dengan kawat utama yang dibungkus dengan pipa karet. Setelah kedua bagian tersebut terlasir dengan kuat, maka dapat mengeluarkan pipa karet untuk membungkus titik sambungan.
untuk mengurangi kemungkinan hubungan pendek saat motor berputar dengan cepat. Namun, untuk membuatnya lebih kuat, langkah ini adalah sentuhan terakhir yang membuat semuanya sempurna. Terlihat pekerja meletakkannya dengan baik setelah itu. Kawat halus putih berputar sesuai frekuensi, mengikat setiap celah dengan kuat. Hanya setelah melalui lilitan yang begitu padat, barulah kawat akan memuat saklar konduksi. Untuk memberikan umpan balik apakah inti dapat terhubung dengan perangkat secara normal. Setelah semua inti lulus pengujian, akan ditempatkan secara bertahap di nampan besi berjaring untuk dikeringkan ke depan. Yang disebut pengeringan vakum adalah mengurangi kelembaban dan kotoran hingga maksimum. Di depan ini adalah sebuah perangkat yang dapat menghasilkan 6.000 hingga 10.000 liter dengan suhu tinggi 180 derajat. Dengan selesainya pengeringan batangan, tempatkan di atas cangkang mesin, kemudian perangkat akan menekan dengan proporsional. Saat ini, batangan sudah terpasang dengan kokoh di dalam cangkang. Sebenarnya, cangkang motor biasanya terbuat dari bahan besi cor. Keuntungannya adalah tahan lama, meskipun terbentur tidak akan rusak. Dan alasan mengapa casing ini terbuat dari aluminium cor adalah untuk disipasi panas. Selain itu, tidak mudah berkarat dan penampilannya juga cukup baik. Selanjutnya, mulai membuat poros dalam rotor. Pertama, tempatkan bantalan di bagian bawah. Kemudian, pasang komponen konduksi di atasnya. Lalu, kencangkan bersama dengan ring pengunci. Terakhir, pasang bantalan di atas. Pada saat ini, Anda dapat menghidupkan perangkat untuk menekan komponen ke posisi dengan sekali tekan. Selanjutnya, putar cangkang batangan untuk membaliknya. Mengambil rotor yang sudah terbentuk di samping dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam. Setelah rotor dapat berputar dengan normal dari cangkangnya, maka dapat menekan penutup sisi tunggal masuk. Pada saat ini, bentuk awal motor sudah terbentuk. Saatnya ke depan untuk menggunakan kunci pas pneumatik mengencangkan semua skrup. Sekarang mari kita bicarakan apa yang dimaksud dengan motor arus searah. Motor arus searah biasanya mengacu pada motor asinkron daya kecil yang menggunakan sumber listrik arus bolak-balik searah. Motor arus searah dengan daya kecil yang menyediakan listrik. Dibandingkan dengan motor 3 fase, motor ini terlihat lebih ringan dalam ukuran. Sering digunakan dalam rumah tangga atau industri kecil. Contohnya, pompa air, AC, dan kipas semuanya menggunakan motor arus searah. Selanjutnya, gunakan tang untuk memotong selang kabel sumber daya. Memudahkan untuk menghubungkan dengan kapasitor. Pada saat ini, klem yang mengikat kabel sumber daya juga dipasang. Dan menggunakan kunci untuk mengencangkan semuanya secara berurutan. Selanjutnya, kita bisa memasang inti di dalam motor. Dan ini adalah kapasitor awal dan kapasitor operasi. Fungsi kapasitor awal motor arus searah adalah untuk menyediakan arus awal. Karena torsi awal motor arus searah sangat kecil, seringkali diperlukan kapasitor start untuk meningkatkan torsi awal motor. Jadi, fungsi kapasitor start adalah untuk meningkatkan torsi. Namun, kapasitor biasanya hanya ada pada motor arus searah. Sedangkan motor 3 fase tidak memerlukan keberadaannya. Itu karena motor 3 fase sendiri sudah dapat menyediakan arus 3 fase. Motor itu dapat langsung membentuk medan magnet berputar yang stabil. Sehingga motor dapat dengan mudah dihidupkan dan beroperasi. Ini juga merupakan perbedaan terbesar dalam desain antara motor arus searah dan motor 3 fase. Lalu, bagaimana menurutmu tentang proses pembuatan motor arus searah ini?